sini yang kedua kalinya untuk melakukan asesmen lapangan Pak Warik 1 dan Pak Dekan. Kemarin prodi S2 Linguistik. Seharusnya kalau yang dikatakan Pak Warik 1, seharusnya yang kemarin belum ada, seharusnya hari ini ada. Seharusnya, itu seharusnya Pak Kaprodi ya. Tapi Pak Kaprodi kemarin cerita sama saya sepanjang perjalanan, Pak Romadi saya belum sempat melengkapi semuanya ya. Itu yang saya suka dari Pak Kaprodi, jujur apa adanya. Saya sudah ditanya Pak Dekan apa sudah telepon Pak Romadi, belum Pak Dekan. Itu yang saya suka dari Pak Kaprodi. Jadi betul-betul jujur apa adanya. Karena itu wujud karakter budaya lokal Bali. Orangnya jujur dan baik hati, serta tidak sombong. Suka menabung lah gitu ya. Jadi menabung jawaban untuk ditanyakan baru dijawab gitu ya. Tapi tadi malam saya sudah sampaikan Pak Dekan dan Kaprodi Pak Warik 1 bahwa saya dan Pak Kastam sudah menyiapkan diri 40 hari 40 malam untuk ditanya-tanya. Jadi kami sudah menyiapkan diri untuk tanya-tanya, silahkan mau tanya apa saja kami siap menjawab gitu ya. Sehingga nanti Pak Kaprodi tentu akan menyiapkan diri untuk bersama-sama kita melihat, mencermati dan juga mengklarifikasi apa yang sudah dilaporkan ke BNPT. Mohon izin kalau kita agak terlambat, sebenarnya kita sudah agendakan beberapa yang lalu Pak Warik. Cuma karena bersamaan dengan katanya tadi Pak Dekan beruntun terus dari tahun hampir sepanjang tahun. Terus waktu saya S2 Linguistik yang kita visit itu Kaprodi S2-nya sudah cerita bahwa kajian S2 budaya, kajian budaya khususnya program magister ini di Indonesia hanya ada dua. Satu program S2 kajian budaya Universitas Udayana, yang kedua program studi S2 kajian budaya lainnya. Saya betul-betul kagum, saya betul-betul terharu. Ternyata memang hanya ada dua program studi magister kajian budaya. Itu karena hebatnya Kaprodinya sebagai staf ahli apa tadi? Wah, sebagai staf ahli di majelis kebudayaan di Bali ini. Oleh karena itu saya kira punya Pak Warik, kami nanti ada beberapa hal yang sudah kami ketahui dari kunjungan kami kemarin. Mas Kastam juga sudah di sini waktu S1 kemarin. Saya kira ada beberapa poin yang justru mungkin dari sisi Sarpras kami ingin lihat yang fokus lab-lab keilmuan budaya yang memang mendukung dari program ini seperti apa. Saya yakin keinginan sejak awal yang saya dengarkan dari ilmu kebatinan yang saya punya, lalu saya lihat telapak tangan saya kelihatan, semuanya pengen unggul, kan gitu. Sampai habisnya 2009 sudah diajukan. Itu kalau nggak orang-orang yang semangatnya luar biasa nggak ada ya Pak Ukaya. Padahal kan habisnya 2009, tapi pengen sudah diajukan lagi, ini baru 2026. Sisa 3 tahun itu dibiarkan sia-sia gitu ya. Sedangkan upaya untuk mendapatkan mahasiswanya masih biasa-biasa gitu ya. Nah, ada apa ini? Ya, ada apa ini? Mari kita jawab bersama nanti bersama Pak Kaprodi kan gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu menginginkan itu unggul, Bapak Ibu menginginkan itu lebih dari yang lain, Bapak Ibu juga harus bisa menunjukkan kelebihan dan keunggulan itu, sehingga agar dilihat dari semua aspek. Jadi kalau memang posisi prodi-prodinya kok nggak unggul, yang salah Sumatera, ya. Sehingga bukan asesornya yang salah Mbak Matra. Kenapa nggak dicek lagi gitu ya? Artinya proses itu semua menjadi jaminan untuk kita bersama, bukan hanya di UPM, bukan hanya di LPM, bukan hanya di masing-masing dosennya, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita tunjukkan bahwa kita memang punya kelebihan yang berbeda dari program studi yang lain.